Menurut Anda Pak, insentif-insentif seperti apa sih sebetulnya yang diharapkan ya oleh industri tekstil Pak saat ini? Seperti misalnya mungkin apakah insentif mengenai pajak juga diharapkan ada keringanan begitu Pak bagi industri tekstil? Ya, sebenarnya yang paling utama tadi ya Bu, kebijakan dan regulasi dulu itu mohon bisa dikembalikan, kemudian BMTP dan BMAD itu segera untuk ditandatangani kembali. Nah, terkait dengan insentif-insentif yang lain dari fiskal, ya tentu kami juga perlu ada dukungan ya dari perbankan nasional. Jadi terhadap perusahaan-perusahaan padat karya terutama dengan memberikan satu loan dengan jangka yang panjang dengan bunga yang lebih lunak ataupun insentif fiskal dari sisi perpajakan. Lalu dari sisi yang lain juga energi karena ini juga sangat berpengaruh ya terhadap operasional perusahaan listrik dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengupahan juga perlu ada satu khusus ya dari perusahaan industri padat karya. Yang kami harapkan adalah saat ini kan sudah ada ketentuan untuk perumusan upah minimum yaitu PP 51 tahun 2024 ya. Nah ini paling tidak kami dari sisi industri tekstil dan produk tekstil tahun ini juga bisa untuk menjalankan PP 51 tahun 2024 tersebut. Namun kemarin kan ada putusan Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan judicial review Undang-Undang 6 tahun 2024 yang lalu, 2023 yang lalu. Nah ini juga kita belum paham nih gambarannya seperti apa yang akan terjadi nanti pada saat penetapan upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten ataupun kota. Nah, kenapa kami sangat concern di dalam pengupahan seperti tadi disampaikan bahwa labor cost di perusahaan labor intensif itu sudah mencapai angka 18%, sehingga ketika lebih dari 18% ya tentu kita sulit untuk bisa menjaga operasional perusahaan. Jadi harapannya adalah kalau insentif-insentif yang diberikan dari pemerintah paling tidak itu kebijakan dan regulasi terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kalau ada kebijakan fiskal dari insentif pajak. Kemudian yang perlu juga adalah dukungan dari perbankan nasional ya terhadap industri padat karya. Yang selama ini kan melihatnya mungkin karena ini padat karya gitu, tidak begitu interest ya terhadap pemberian loan terhadap industri-industri padat karya. Nah, kemudian juga dari insentif pajak ya secara fiskal dan pengupahan tentunya yang tadi kami berharap bahwa pemerintah tetap bisa komitmen dan menjaga PP 51 tahun 2024 ini untuk sebagai pedoman di dalam menentukan rumusan upah minimum di tahun 2025 supaya tidak terjadi ketika kita sudah tenggelam ini malah ditenggelamkan. Benar bahwa pemerintah juga menginginkan ada satu pertumbuhan ekonomi sampai di angka 8%, artinya harus menjaga atau meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat industri tekstil dan produk tekstil. Tetapi mesti diingat pula ketika daya beli masyarakat meningkat, jangan sampai menurunkan daya saing perusahaan yang pada saat ini betul-betul sedang tidak baik-baik saja dan perlu penyelamatan, bukan lagi perlindungan. Sesungguhnya ketika kita tidak terlambat, kata-kata itu yang paling tepat adalah bagaimana melakukan perlindungan terhadap industri tekstil dan produk tekstil termasuk karyawannya yang harus dicegah dari pemutusan hubungan kerja. Baik, lalu Pak Nurdin menanggapi langkah yang diambil oleh Pak Erlangga Hartarto ya Pak terkait upaya untuk penyelamatan dari Sritex misalnya atau industri tekstil di tanah air. Kalau kita lihat ini kan sebetulnya sudah bertemu ya Pak atau akan bertemu dengan 15 calon investor asing yang berminat untuk menanamkan modalnya di industri tekstil di tanah air. Tapi bukan untuk di Sritex itu sendiri melainkan untuk merelokasi begitu ya Pak pabrik mereka yang ada di China ke Indonesia begitu. Ya. Nah, tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini sebetulnya seperti apa?
Kalau pemerintah menginginkan satu pertumbuhan ekonomi sampai 8 atau mungkin lebih 8% ataupun lebih, tentu salah satunya adalah untuk meningkatkan menciptakan banyak lapangan kerja. Ketika untuk menciptakan banyak lapangan kerja perlu ada investasi atau investor yang datang ke Indonesia. Tapi perlu diingat bahwa namanya penambahan berarti industri yang sudah ada itu yang harus dilindungi. Baru ada investor baru. Jadi investor lama ditambah investor baru itu akan menjadi pertambahan industri sekaligus menambah lapangan kerja, daya beli masyarakat tumbuh sehingga akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau industri yang lama ini tidak dilindungi, kemudian datang industri baru, ya sama saja. Datang investor baru, investor lama dimatikan, tenggelam. Nah, berarti kan tidak ada penambahan investasi. Jadi yang benar kalau menurut kami adalah ketika mau melakukan penambahan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah tentunya bagaimana lindungi terlebih dahulu, yang sekarang bukan lindungi, harus selamatkan terlebih dahulu industri tekstil, produk tekstil yang notabene lebih berbasis kepada labor intensif, lalu ada penambahan investor baru. Nah, dengan demikian maka apa yang diharapkan oleh pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi itu menjadi tercapai. Tapi ketika tadi yang industri lama tidak dilindungi, ya sampai kapan juga kita tidak akan bisa mencapai angka itu. Baik Pak, lalu strategi apa yang sebaiknya ya untuk saat ini begitu Pak diambil oleh perusahaan tekstil di Indonesia untuk bisa menghadapi tantangan tarif ya Pak, tadi lalu juga serbuan produk impor dan juga kebijakan anti dumping di pasar impor sendiri Pak, silakan. Tentu begini, bahwa kita kan tidak terlepas juga dari inovasi-inovasi baru. Kalau kita mau lakukan diversity produk, sesungguhnya saat ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tekstil, produk tekstil. Kemudian untuk yang melindungi 30% industri yang orientasinya ekspor, saat ini ada 65-70% untuk industri garment orientasi ekspor, materialnya masih impor. 65-70. Kenapa? Karena ketidaktersediaannya material secara lokal, baik secara kualitas, kemudian kapasitas maupun secara R&D. Nah, ini R&D ini juga menjadi hal yang penting karena kami sudah coba melakukan approach atau pendekatan kepada buyer global brand untuk menggunakan material lokal, tidak menggunakan impor lagi. Pada prinsipnya mereka is okay dengan itu. Dan ada beberapa juga perusahaan-perusahaan lokal yang sudah ordernya dari buyer itu menggunakan material lokal. Cuman permasalahannya adalah lemah di dalam R&D. Jadi karakteristik buyer sekarang tidak si supplier meminta kepada buyer, maunya produk seperti apa. Tapi buyer menginginkan bahwa kita punya satu R&D, punya produk development yang ditawarkan kepada buyer supaya untuk pengambilan material lokal ini itu bisa berjalan secara berkelanjutan.